Halo, nama gue Bagus. Nama gue Thomas. Selamat datang di Nurani Bercerita. Yeay. Ikutan tepuk tangan dong. Apain sih anjing? Gimana sih pandangan kalian tentang Gen Z? Gen Z itu menurut gue junior kita. Iya, tua lo. Penerus kita. Kita juga masih muda. Iya, itu masih penerus. Sok tua banget kita ya. Lebih ke situ sih. Sebenarnya Gen Z itu lebih apa ya, generasi muda yang mungkin kita bisa tularin pengalaman sih. Oh gitu. Ya bukan menurut gue sih. Ya kalau yang gue pernah dengar sejujurnya gue nggak tahu istilahnya, tapi gue menganggapnya generasi muda-mudi. Yeah. Ya kebetulan umur gue sekarang 30, ya gue anggap Gen Z ya maybe around 20, mungkin 25. Anggap aja kayak gitu kali ya. Itu sih kayaknya. Gimana sih karakter Gen Z menurut kalian? Kalau gue ngelihat kebetulan kan gue punya adik ya. Yang kalau gue lihat sih kayaknya tipikal yang apa ya? Lebih doyan main-main ya. Gitu lebih doyan main-main, judgmental banget. Enggak sih, menurut gue ya gue lihat, maksudnya gue nggak tahu sih apa yang mereka lakukan sejujurnya, tapi kalau yang gue lihat dari adik gue sendiri ya pada dasarnya mereka melakukan apa yang gue nggak lakuin. Mungkin karena gue juga yang toku kali ya, citoku kayak gue tua juga, karena biasanya kan gue nggak doyan nongkrong, tapi ternyata anak Gen Z lebih doyan nongkrong banyak banget, lebih sering nongkrongnya daripada ya gue. Mungkin zamannya gue juga ya zamannya kita lah ya, maksudnya sering nongkrong juga, tapi gue ngerasa ngeliatnya ini nongkrongnya lebih banyak. Ini lebih banyak nongkrongnya gitu. Gue sering liat ada gue jalan kemana gitu loh, jalan-jalan bla 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 segala macam, ikut ya pokoknya mungkin kegiatannya sama apa yang seperti yang kita lakuin, cuman mungkin karena kita berada di Alam yang berbeda. Kita ngeliatnya kayak ternyata spiritnya untuk nongkrong dan kreatif ya lebih baik sih mungkin ya daripada kita. Tapi ada tapinya. Gue pernah ketemu sama sebetulnya Gen Z kali ya. Ya gue pernah nemu, anggaplah junior gue, yang ketika kalau misalkan yang gue tahu kan kalau diajak kerja mereka ya, kalau gue dulu kan kalau mau kerja kayak gue cuman mikir oh yaudah nggak apa-apa deh gue ikut film pendek, tapi nggak dibayar, gue gak apa-apa, yang penting gue mau belajar gitu. Kalau anak sekarang yang gue pernah temuin ya, gue nggak mengeneralisir, tapi gue pernah ketemu sama yang dibayar nggak kak? Hah? Gimana? Dibayar? Gue dulu ya kagak dibayar bos gitu. Emang sih bener kita semua butuh duit, tapi yang gue lihat ternyata akhirnya kok jadi makin kesini yang harusnya lebih semangat daripada gue ya kita secara etos kerja kok malah jadi makin menurun dalam artian dari segi attitude, dari segi cara kerja, mau berusaha tuh kayak nggak tahu ya apa karena lingkungan gue yang terlalu sempit apa gimana, tapi gue ngeliatnya sih kebanyakan seperti itu. Walaupun sebenarnya mereka berusaha, tapi mungkin kita nggak bisa lihat karena kan jarang ketemu juga. Tapi kita ada yang salah nih. Apa kita yang salah ya sebagai milenial? Kalau menurut gue sih Gen Z sekarang tuh mungkin punya semangat dan apa ya, ambisius lah, ambisiusnya tinggi kan. Cuma kadang-kadang mereka bingung harus apa ya, mulainya tuh gimana gitu loh, dan sometimes terlalu cepat untuk pasrah sama keadaan sih. Yang artinya mungkin menurut gue daya juangnya agak kurang lah. Menurut gue situ sih. Tapi ya balik lagi tergantung orangnya. Iya. Kita kan nggak bisa mengeneralisir juga. Tapi mostly gue ketemu orang-orang yang Gen Z kayak gitu sih. Menurut lo berdasarkan sikap dan perilaku Gen Z saat ini akan seperti apa mereka di masa depan? Yang paling dipertanyakan apa ya? Loyalitas kali ya. Karena baik lagi kalau tadi yang gue lihat mungkin gini sih, Gen Z mungkin menurut gue agak lebih cepat bosenan sih. Gue juga bosenan. Berarti lebih gue Gen Z ke apa ya? Mereka lebih senang mencoba banyak hal baru sih dibanding kita gitu. Cuma ada kalanya kan itu nggak baik juga. Kayak
Kalau namanya selalu terlalu pasti nggak baik lah. Ya. Sebenarnya tergantung orangnya lagi sih, dia mau menyiapkan hidupnya seperti apa gitu loh. Iya, dan kalau gue sih ngelihatnya apa ya, masalah loyalitas sih, karena kita loyalitas tuh bukan berarti tunduk ya, tapi gimana caranya kita menghargai diri kita ya, khususnya profesi kita ya. Kayak contoh, ketika lo diperkerjakan itu sebagai, anggap saja sebagai kamera asisten atau director of photography kayak gue sekarang ini, atau nggak usah jauh-jauh itu deh, videographer gitu. Gimana caranya mereka tuh loyal sama kerjaannya mereka sendiri, dalam artian yang mumpung masih muda ya kan, lu nggak perlu harus terlalu perhitungan lah. Kayak, wah gimana ya cara, ibarat kata gini, mereka mencoba untuk apa ya, mengakuisisi atau apa ya, menganggap mereka itu, ya mungkin karena masih muda juga kali ya, menganggap udah lebih hebat, dan di saat di tahun kita nggak bisa bikin gitu, tapi mereka udah bisa bikin lebih dari yang kita pernah bikin gitu. Mereka nganggap kayak, oh generasi tua mah udah siap-siap dan disingkirin lah sama kita gitu. Yang akhirnya tidak loyal sama kerjaannya, yang akhirnya terlalu perhitungan, sampai akhirnya terlalu banyak mengambil jalan pintas lah. Yes, yang akhirnya malah jadi kayak, ya itu balik lagi, kayak kalau ada kerjaan pusing. Gak ada kerjaan pusing. Gak ada kerjaan pusing, ada kerjaan pusing jadinya. Ya itu mau showing off tapi nggak bisa. Ya padahal kan kerjaan yang paling penting, selain masalah loyalitas adalah ya masalah sikap, attitude segala macam. Yang itu yang akhirnya yang gue lihat makin kesini kok attitude-nya juga yang makin nggak baik. Walaupun ada juga generasi di atas kita juga attitude-nya makin lama makin nggak baik juga gitu. Cuman sayang aja mumpung masih muda, kenapa tidak memperbaiki attitude dulu. Masalah loyalitas terhadap profesi, bagaimana mereka harusnya bisa belajar lebih daripada kita, udah tahu bisa menghasilkan lebih, atau di saat kita belum bisa bikin, mereka udah bisa bikin, kenapa nggak dikembangin gitu. Kenapa nggak fokus kepada yaitu profesinya, ilmunya, lebih ke arah situ sih. Malah yang dimajuin malah jadi attitude-nya makin kesini malah makin nggak benar. Jadi kayak ngediva, ada aja sih maksudnya kayak gitu. Gimana pendapat kalian yang bukan Gen Z terhadap Gen Z yang bilang our generation will be the best parents? Belum tentu juga. Menurut gue ya, kita mana bisa sih menilai baik dan buruk dari dalam diri kita sendiri. Yang menilai kita baik dan buruk kan ya orang lain lah. Kita mana bisa menilai diri kita sendiri gitu. Ya. Apalagi ini dengan apa ya, dengan objek yang sangat besar gitu. Bisa ada statement itu sih ya gimana ya, terlalu ini gak sih, terlalu cepat gak sih mengakuisisi hal segitu. Karena gini ya, pada dasarnya gue tahu kok kita semua itu karena kita pernah, ya sama lah gue, Thomas, siapapun gitu, kayak ketika kita tahu kesalahan orang tua kita, harusnya nih mendidik anaknya nih jangan kayak gini gitu. Tapi ketika kita tahu, wah kita jadi sombong. Padahal ya itu udah manusiawi menurut gue. Tapi kalau ditelusurin lagi, sebenarnya kita nggak pernah bisa menjadi orang tua yang lebih baik daripada orang tua kita yang sebelumnya. Maksudnya generasi-generasi yang udah lebih tua daripada kita. Kenapa? Kalau ada yang pernah bilang Gen Z kayak orang tua gue terlalu kaku gitu. Coba deh kalian teliti lagi. Kalian kan cuma melihat apa yang ada di luar. Ketika kalian baru melihat di luar, kalian akhirnya punya statement seperti itu. Kalian nggak pernah tahu kan background story orang tua kalian itu seperti apa. Jadi apa yang membentuk kalian hari ini itu dikarenakan orang tua kalian. Jadi kalau misalkan kalian merasa kalian jadi orang tua yang lebih baik, berarti harusnya orang tua kalian lebih baik dong daripada kalian. Berarti statement itu nggak bagus dong. Lucu juga ya kalau ada statement kayak gitu. Banyak yang bilang kalau generasi Z ini adalah generasi yang super teknologi, manja dan memiliki tata krama yang buruk. Gimana menurut kalian? Gue nih cerita dulu kan. Ya menurut gue memang benar sih. Kayak tadi gue bilang,
memang super. Ada banyak hal yang di zaman kita tuh yang dimudahkan di generasi Z lah. Cuma kadang gue pun mikir gitu, mau apapun caranya, kemudahan itu kan tetap sebenarnya ada prinsip dasar yang kita harus paham lah. Nah, mereka bypass itu gitu loh. Yang jadinya kalau gue nggak bisa begini, ya gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Super teknologi benar. Sekarang teknologi kita dengan mudahnya mengorganize apapun lah. Komunikasi lebih mudah, mencari pengetahuan pun gampang. Tapi ada saatnya kita juga mentok mencari itu tuh udah gitu loh. Menurut gue gitu sih. Jadi kayak kayak daya juangnya tuh jadi udah sebatas itu doang gitu. Kalau ngomongin generasi yang lebih super secara teknologi, ya namanya kehidupan pasti berkembang deh. Iya. Karena kita nggak mungkin nggak berdampingan sama teknologi, apalagi kita ini tinggalnya di perkotaan gitu, walaupun kabupaten, kecamatan, bla 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 segala macem, tetap aja kita pasti ikut andil dalam bagian merasakan kemajuan teknologi yang pesat gitu. Ya, contohnya dengan internet yang cepat dan segala macamnya. Nah, cuman ya sebenarnya ada baiknya. Jadi belajar mungkin harusnya lebih cepat dari kita. Dan balik lagi tuh. Yeah. Harusnya kan bisa lebih baik ya daripada kita. Namun kenapa yang akhirnya jadinya pincang? Nah, sebenarnya itu tugas kita nih yang sebagai generasi-generasi yang sebelumnya, yang bukan Z gitu ya. Harus bisa ini sih, maksud gue bukan ngejudge sih. Harus bisa bantu mereka. Jangan sampai mereka tuh ya karena kita tahu kesalahannya di mana, jangan sampai mereka tuh tersungkur karena hal itu sih. Lebih ke arah situ ya. Contohnya mereka secara teknologi apa segala macam lebih baik daripada kita. Ya tugas kita karena kita tahu ada hal yang lebih baik daripada sekedar itu, yaitu attitude. Nah, kita ini sebagai yang mengingatkannya. Jangan sampai ya lu baiknya tuh ya kayak gini, tapi kan mas ini kan namanya sendiri. Enggak gitu. Kita yang namanya kerja kolaboratif bla 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 bla. Ya kayak gitu loh maksud gue. Yeah. Kita tuh udah harus bisa saling melengkapi sih. Maksudnya lebih ke arah situ. Dan kalau ngomongin setuju apa enggaknya ya itu memang benar sih, karena semakin kesini semakin maju ya. Kayak anak kecil ya sekarang udah pada ngerti iPad. Nah, kita apaan dulu? Gue yang gundo bilang gitu kan. Menurut kalian, apakah Gen Z akan mempunyai karakter yang lebih baik dibandingkan dengan X dan Y? Seharusnya iya. Mereka harusnya jadi orang yang lebih punya kemampuan yang banyak lah. Karena memang seharusnya sekarang untuk belajar, even mengembangkan diri pun banyak gitu loh. Nggak. Kalau kita dulu mungkin harus ngobrol banyak sama orang. Kalau mereka sekarang bisa dengan lihat YouTube. Udah pasti banyak yang bikin juga tentang pengembangan diri. Kalau dulu kita nyari buku di toko buku, kita harus nyari satu-satu. Kalau mereka enggak, sekarang tinggal Google. Harusnya lebih mudah untuk menjadi lebih baik sih. Gitu sih. Iya sih. Ya sih, sama gue punya pendapat yang sama sih. Harusnya mereka bisa lebih baik daripada kita. Karena ya namanya kita semakin tua, ujung-ujungnya ya yang namanya sudah barang yang sudah usang pasti kan bakal disingkirkan juga, bakal tergantikan sih sebenarnya. Jadi ya sebenarnya kalau namanya pembelajaran itu kan balik lagi ya, kita tuh harus tahu dari hulu ke hilirnya gitu. Kalau ngomongin pengalaman, yang namanya pengalaman kan, pelajaran apa sih yang paling berharga dalam kehidupan kita? Ya ujung-ujungnya pengalaman. Kalau kita nggak punya pengalaman itu, kita tanya sama orang yang punya pengalaman yang lebih daripada kita. Nah makanya kalau dari gue ngerasanya harusnya ya bisa lebih baik daripada kita, karena akses sudah lebih mudah. Pokoknya semuanya sudah lebih dimudahkan. Ya kita di Thomas bilang, sekarang cuma tinggal googling ya selesai. Apa sih yang bisa dilakukan generasi X dan Y tapi nggak bisa dilakuin oleh generasi Z? Sebenarnya semua bisa dilakukan sama generasi Z. Cuma yang membedakan itu nanti taking risk-nya sih. Seberapa kuat kita
mengambil resiko atas semua perbuatan yang kita lakukan sih. Kalau kita X dan Y mungkin kita akan lebih mudah untuk bangkit dibanding mereka sih. Karena memang kita dididik dengan banyak kesulitan lah, dan halangan tuh udah jadi makanan kita sehari-hari lah. Yang artinya yang kita mau something tuh effortnya lebih parah daripada sekarang gitu loh. Artinya bukan mental sih, lebih ke daya juang sih. Kayak kita mau cari tentang arti, tadi kayak Bagus bilang arti apa gitu. Kita harus cari misalnya ke Gramet dulu, nyari ini bukunya ada di mana, ini ada di halaman berapa, gitu sih. Jadi memang lebih ke daya juang sih. Iya, jadi waktu dulu gue pernah baca buku waktu gue SD atau SMP ya, gue lupa deh. Gue pernah denger ya, berakit-rakit dulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Tapi gue kadang juga pernah berpikir, apakah harus bersakit-sakit dahulu baru seneng ya? Apa kita harus melakukan plek-plekan kayak gitu? Atau malah ini jadi sebuah mindset di mana kayak yang penting lu tahu kedua rasa itu, di mana lu bisa jadi tahu rasa yang sakit gimana, rasa yang senang tuh seperti apa. Iya gak sih, lebih ke arah situ ya. Jadi yang gue maksud adalah ya itu yang namanya pengalaman gitu loh. Pengalaman. Ya kita tunggu aja nanti. Maksudnya kalau yang nggak dimiliki Gen Z sekarang itu adalah kan yang namanya masalah umur kan masalah pengalaman. Lebih ke arah situ sih sebenarnya ya. Karena ya apa yang menjadikan diri kita sekarang ini ujung-ujungnya cuma gara-gara pengalaman. Selain pembelajaran dari orang tua, udah pasti kan udah ada. Dari lingkungan yang mempengaruhi pasti ada. Tapi yang namanya kita bisa punya cara pandang mungkin ya yang lebih ya nggak tahu ya, mungkin orang-orang bilang bisa lebih bijaksana atau gimana lah itu bahasanya. Ya itu balik lagi ke pengalaman sih. Gitu. Lebih karena situ ya. Iya. Karena memang guru paling baik di dunia ini kan pengalaman sih kalau menurut gue. Menurut kalian, apakah generasi yang sekarang lebih beruntung dibandingkan generasi sebelumnya? Ya iyalah. Ya jelas itu. Pasti paling lebih beruntung lah daripada kita. Dulu kita bahas di kampus apa? Mau bikin filmnya rebutan ya sama anak mana? Anak Ilkom. Rebutan apa ya? Kamera apa namanya tuh? Gue lupa tuh. Juga. Kamera broadcast kan sebenarnya itu. Itu aja kita rebutan. Lu bayangin anak zaman sekarang udah ada dulu, Sony A7S3, A7S2, mama beliin dong gitu, yang selesai. Dulu di angkatan kita ya, kamera tuh nggak ada yang bagus. Hampir semua di entry level lah. Malah justru di bawah-bawah kita yang buset kameranya segitu, kalau bikin kamera segitu sih kita pukulin anjir. Gitu kan. Ini udah punya kamera bagus, kamera mahal. Kalau nggak bisa maksimalin kamera sih, kita berantem aja gitu loh. Kita mendambakan banget saat itu. Punya, wah enak nih kalau ini bisa gini, wah ini gampang banget kalau bisa gini ya kita. Ya Allah, gini amat ya. Susah banget kayaknya kita mau bikin bagus kayak gini ya. Iya. Gitu sih. Sampai dulu kita mau sampai ada how to make, karena kita di bidang video ya kan. Kita pengen bikin kayak, wah gimana ya caranya mau beli Gladcam mahal. Iya. Kira DIY pakai paralon, pemberat, bikin kayak gitu. Yang menurut gue yang akhirnya ya itu jadi cikal bakal kreativitas kita aja sih. Iya. Iya sih kayak. Ya, akhirnya kita tahu gak. Menurut kita dulu Gladcam kita mahal. Sekarang kita jadi tahu prinsip cara kerja Gladcam itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa maksimalin saat sekarang ini. Nah sekarang semuanya udah serba ada. Berarti kalian udah sangat lebih beruntung daripada kita. Apa yang bisa kalian kagumi terhadap generasi Z? Apa Gus? Apa ya? Ambisinya sih. Ambisi ya, iya sih. Ambisi ya. Mereka kerja bisa nggak kenal waktu sih. Kalau udah ya sebenarnya ada juga di generasi kita yang gila kerja juga ada. Tapi generasi Z juga banyak yang emang gila kerja. Tapi balik lagi apa orientasi kalian gitu. Karena kalau memang ya nggak tahu sih, semua orang kan punya tujuan hidup masing-masing, punya tujuan kenapa mereka harus kerja. Ada yang bilangnya ya yang penting gue dapet duit lah gitu, kerja udah nggak kenal waktu, pagi pulang pagi. Ya itu ambisius sih, ambisius yang akhirnya kayak mumpung masih muda
masih punya tenaga, masih punya waktu. Terus yang akhirnya ada callingan kerjaan, mau kerjaannya dalam 1 bulan. Ya kalau bisa tuh 1 bulan itu ada 35 hari tuh mereka kerja. Maksud gue itu bagus banget. Yang akhirnya ambisius, yang harusnya kita nih ya di generasi dimana kita harusnya jadi klien. Iya, betul. Ini kita tangkap-tangkapin nih anak Gen Z nih, ya kan? Kita gunain aja. Niat gue gitu sih. Menurut kalian apa sih yang nggak pernah berubah dari setiap generasi yang ada? Dia nggak pernah beda kesempatan yang akan kita punya sih. Iya. Ya, sebenarnya kan balik lagi ke tergantung. Ya, setiap generasi sampai 50-100 tahun sih, mereka punya kesempatan berkembang yang sama dengan, ya sama lah, nggak akan ada beda, tergantung kitanya aja gitu. Gimana kita menyikapinya lah. Kalau menurut gue lebih ke arah ini kali ya, yang nggak akan pernah berubah, yaitu tadi makin kesini kan makin ambisius. Ya sebenarnya kita pun dulu juga ngerasa hal yang sama sebenarnya. Sama-sama ambisius, cuma bedanya kita ambisius tidak ada fasilitas yang cukup. Nah, sekarang generasi sekarang ambisius, alat fasilitas sebenarnya cukup. Cuman yang jadi masalah adalah mereka terlalu ambisius sama kerjaan sampai lupa bertanya dalam hal kayak, karena mungkin ngerasa gampang kok bikin video cuma tinggal gini doang, selesai kok, ngapain gue harus bertanya sama lo. Ya yang akhirnya juga nggak berubah apapun kan. Ya sebenarnya tetap ambisius ya sih, kok gue bilang sama-sama kita semua punya ambisi kok, kita punya ambisi, tapi ya bedanya ya kita dulu nggak ada fasilitas teknologi yang terbaik. Nah kalian yang Gen Z sudah punya fasilitas itu dong. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan untuk generasi Z? Lo boleh lah, lo punya ambisi besar, lo boleh punya kesombongan, tapi ingat kita tetap manusia gitu lah. Kita tetap hidup berdampingan sama orang, kita tetap harus menghargai orang yang lebih tua. Kita juga tetap harus ingat sama diri kita bahwa kita manusia selalu punya batas lah. Kita harus ingat gitu supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya kita harus selalu prepare untuk ya masa depan kita. Ya kita harus pikirin sampai situ juga gitu. Jangan asal selanang selonong tanpa mikirin nanti ke depannya akan seperti apa, resiko yang akan kita hadapi seperti apa. Lebih ke situ sih kalau gue. Ya kalau dari gue ada baiknya kita ketika kita punya tujuan hidup yang mungkin kita ngerasa kita punya tujuan hidup yang jelas, kita punya ambisi yang bagus terhadap sesuatu, kita diharapkan ya lebih loyal aja sih sama apa yang kita udah punya sekarang. Dan juga jangan lupa ya nggak pernah bosen sih, gue nggak pernah bosen denger kata di atas langit pasti ada langit sih. karena kita gimana caranya kita bisa kayak thinking out of the box pun kita juga harus tahu boxnya, what's in the box. Intinya itu kan lebih ke arah situ ya. Jangan pernah menyikapi sesuatu itu atau apa ya namanya sebutannya ya, kayak menentukan sesuatu itu terlalu cepat tanpa berpikir panjang. Karena ada kalanya kita juga cukup ya bernafas itu nggak harus terengah-engah sih. Bernafas itu kan kadang-kadang ada tempo ya, temponya itu nggak harus yang kayak kita gitu. Tapi kadang kita butuh nafas yang lebih slow, lebih pelan, chill kita harus chill dulu buat mikirin bener-bener lebih matang lagi, jangan sampai kita salah langkah. Lebih ke arah situ sih sebenarnya. Sama satu lagi sih. Apaan? Jadi diri sendiri lebih baik. Iya. Ya lo nggak perlu. Ya rumput tetangga lebih keren sih emang. Cuman kadang kita juga lupa rumput kita tuh juga dilirik sama tetangga sebenarnya. Iya sih. Jadi jangan pernah takut untuk tidak bisa bersaing sama orang sih. Karena kita pun yakin sama kalian. Tinggal kita pun pasti akan membukakan jalan gitu loh buat kalian ini gitu kan. Tergantung sekarang semuanya tergantung kaliannya aja, kalian mau berkembang dengan cara apa. Kita pasti akan selalu support tuh. Tujuannya apa,
Dan jangan lupa, kolaborasi itu penting. Kenapa? Di saat orang bersaing, di situ harusnya kita menjadi orang yang bisa kolaboratif. Di saat orang berkolaboratif, kita yang jadi pesaing. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya hidup itu nggak, ya kalau semuanya baik Nggak seru. Thank you ya udah dengerin Nurani bercerita. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video.